Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang dibimbing oleh Bapak Nanda William MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan ini adalah nama kelompok kami, yaitu yang pertama Miftahul Anam dengan NPM 1986206013. Yang kedua Octavia Agus Putri Rahayu dengan NPM 1986206020. Dan yang ketiga Yesi Dwi Maharani Santika P dengan NPM 1986206022. Yang keempat Salma Rosida Anwar dengan NPM 1986206032. Dan yang kelima saya sendiri Novida Arisaka Murti dengan NPM 1986206037. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran didefinisikan sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar. Dengan demikian, kegiatan membuka pelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental serta menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Dan kegiatan menutup pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan pengajar untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, membuka pembelajaran bertujuan untuk memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Menutup pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Antara lain, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Dan yang terakhir, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, bermakna. Artinya, pengajar harus memilih cara atau kegiatan membuka dan menutup pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Artinya, aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pembelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini, perlu diusahakan suatu susunan yang tepat. Berhubungan dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara bagian dengan bagian lainnya atau kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki. Ketika luas atau disebut fleksibel, dimaksud agar susunan gagasan, ide atau konsep dapat memudahkan peserta didik memahami keutuhan konsep dan mudah menghubungkan dengan konsep atau materi yang akan dipelajari pada kegiatan membuka maupun kegiatan berikutnya. Dan yang keempat, antusias atau penuh kehangatan. Dimaksud dalam mengkomunikasikan gagasan hendaknya dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk menilai bahwa konsep yang dipelajari mempunyai arti penting disertai sikap yang hangat, sehingga diharapkan dapat melakukan
respon yang terbuka dan simpatik dari peserta didik. Saya Salma Rasyida Anwar akan menjelaskan tentang komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen membuka pembelajaran haruslah menarik perhatian peserta didik. Beberapa cara yang digunakan pengajar untuk menarik perhatian peserta didik antara lain dengan variasi gaya mengajar, penggunaan alat bantu mengajar, dan pola interaksi yang bervariasi. Kemudian membangkitkan motivasi peserta didik. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan menunjukkan kehangatan dan antusiasme, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide-ide yang menantang, dan memperhatikan minat peserta didik. Kemudian memberi acuan atau struktur pelajaran. Dilakukan dengan memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan singkat tentang tujuan atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, serta pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja, dan pembagian waktu. Kemudian melakukan apersepsi, artinya mengaitkan antara kompetensi terdahulu dengan yang akan dipelajari. Dan yang terakhir adalah menanggapi situasi kelas. Selanjutnya, saya akan membahas komponen menutup pembelajaran. Yang pertama, melakukan peninjauan kembali materi yang telah dipelajari peserta didik dengan cara memberikan rangkuman atau inti pembelajaran. Kemudian, melakukan penilaian dengan berbagai jenis serta teknik. Setelah itu memberikan dorongan psikologis atau sosial. Interaksi pengajar dengan peserta didik saling menghargai dan memberikan dorongan psikologi dan sosial dengan memuji hasil yang dicapai, mengingatkan pentingnya materi, memberi harapan positif, meningkatkan percaya diri peserta didik atas potensi dirinya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.